tentang media pembelajaran matematika terkait luas layang-layang dan luas belah ketupat, dan keduanya akan menggunakan pendekatan persegi panjang. Yang pertama, kami akan menjelaskan luas layang-layang dengan pendekatan persegi panjang, dan yang kedua nanti kami akan menjelaskan luas belah ketupat dengan pendekatan persegi panjang. Yang pertama, kita menghitung luas layang-layang menggunakan pendekatan persegi panjang. Sebelum kita menghitung luas layang-layang, kita mengenal dulu definisi dari layang-layang itu sendiri. Jadi layang-layang merupakan baku datar yang terbentuk dari dua pasang sisi, di mana masing-masing pasangannya sama panjang dan membentuk sudut. Lalu layang-layang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, layang-layang memiliki dua pasang sisi, di mana masing-masing pasangannya sama panjang, yaitu sisi yang ini sama panjangnya yang ini, lalu sisi yang ini sama panjangnya dengan yang sisi yang ini. Ciri-ciri yang kedua, layang-layang memiliki 4 titik sudut, di mana besaran sudut yang saling berhadapannya sama besar, yaitu sudut yang ini sama besarnya dengan sudut yang ini, lalu sudut yang ini sama besar dengan sudut yang ini. Lalu ciri-ciri yang ketiga, layang-layang memiliki dua garis diagonal yang berpotongan tegak lurus, yaitu garis. Ciri-ciri yang berikut, salah satu diagonalnya membagi dua sama besar diagonal lainnya. Lalu salah satu diagonalnya membelah layang-layang menjadi dua buah segitiga yang sama besar. Diagonal yang ini dapat membelah layang-layang menjadi dua segitiga yang sama besar. Layang-layang memiliki satu sumbu simetri. Selanjutnya, kita menghitung luas layang-layang menggunakan pendekatan persegi panjang. Jadi adik-adik, untuk mempermudah menghitung luas layang-layang, kita menggunakan pendekatan persegi panjang. Yang pertama, kita menunjukkan bahwa kedua layang-layang yang ada itu kongruen, di mana layang-layang yang berwarna pink ini kongruen dengan layang-layang yang berwarna hijau. Lalu yang kedua, kita menunjukkan bahwa garis tegak merupakan diagonal 1 dan garis yang mendatar merupakan diagonal 2. Selanjutnya, kita potong layang-layang mengikuti garis diagonal 1 menjadi dua buah segitiga yang kongruen. Jadi, begini bentuk setelah layang-layang dipotong menjadi dua bagian mengikuti diagonal 1. Selanjutnya, kita memotong dua segitiga yang kongruen ini mengikuti garis diagonal 2, sehingga setelah potong kedua segitiga yang kongruen tadi mengikuti garis diagonal 2, kita mendapatkan 4 buah segitiga yang berukuran berbeda. Dari bentuk yang ada, kita dapat mengetahui luas persegi panjang berdasarkan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, di mana panjang di sini merupakan diagonal 1 dan lebarnya setengah dari diagonal 2. Jadi luas dari persegi panjang ini yaitu diagonal 1 dikali dengan setengah diagonal 2. Karena luas dari persegi panjang sama dengan luas dari layang-layang, maka kita dapat menyimpulkan bahwa rumus luas dari layang-layang juga adalah setengah dari diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi adik-adik, setelah kita melakukan pendekatan tadi, kita dapat memperoleh bahwa luas layang-layang merupakan setengah dari diagonal 1 kali diagonal 2. Yang kedua, kita akan mencari luas belah ketupat dengan pendekatan persegi panjang. Sebelum kita mencari luas belah ketupat, terlebih dahulu kita mengetahui definisi dari belah ketupat itu sendiri, di mana belah ketupat merupakan bangun datar 2 dimensi yang memiliki 4 sisi sama panjang dan memiliki 4 sudut. Yang berikutnya yakni ciri-ciri dari belah ketupat. Seperti yang kita ketahui dari definisinya, belah ketupat memiliki 4 sisi sama panjang, yakni sisi yang ini sama panjang dengan sisi yang ini dan ini. Yang kedua yakni belah ketupat memiliki 4 sudut, di mana sudut yang saling berhadapan sama besar. Sudut yang atas ini sama besar dengan sudut di bawah,
Begitupun sudut yang ini sama besar dengan sudut yang ini. Yang ketiga, belah ketupat memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus. Diagonal pertama saling tegak lurus dengan diagonal yang kedua. Dan kedua diagonal itu memotong 4 segitiga siku-siku yang kongruen. Ciri yang berikutnya yakni belah ketupat memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Selanjutnya, kita akan mencari luas belah ketupat dengan pendekatan persegi panjang. Jadi adik-adik, untuk mempermudah kita mencari luas belah ketupat, kita dapat menggunakan pendekatan persegi panjang, di mana kita harus menentukan bahwa, atau kita tunjukkan bahwa kedua belah ketupat kongruen, di mana belah ketupat yang berwarna biru kongruen dengan belah ketupat yang berwarna hijau. Kemudian kita tentukan bahwa sisi tegaknya merupakan diagonal 1 dan sisi datarnya merupakan diagonal 2. Yang berikutnya, kita memotong sisi tegaknya sehingga terbentuk 2 segitiga yang memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya, dari kedua segitiga ini, kita potong lagi diagonal datarnya atau diagonal 2-nya menjadi 4 segitiga siku-siku. Dari keempat segitiga siku-siku ini, kita membentuk keempat segitiga siku-siku menjadi persegi panjang, di mana potongan terpanjangnya merupakan panjang persegi panjang dan potongan terpendeknya atau setengah diagonal 2-nya kita jadikan lebar persegi panjang. Dari bentuk yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa luas persegi panjang merupakan diagonal 1 dikali setengah dari diagonal 2. Karena luas persegi panjang sama dengan luas belah ketupat, sehingga luas belah ketupat merupakan diagonal 1 dikali setengah diagonal 2. Oke adik-adik, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi bahwa belah ketupat merupakan layang-layang khusus. Jadi, rumus dari belah ketupat dan layang-layang adalah diagonal 1 kali setengah diagonal 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semangat belajar dan semoga bermanfaat.